duduk di situ berdoa semedi. Saya bukan Hindu, jadi saya tidak berdoa di Pelinggih. Jadi ini adalah rumah kontrakan sebenarnya. Rumah kontrakan saya ini tadinya nggak ada apa-apa di sini, tapi ini ada di belakang Pelinggih itu ada gerbang dimensi yang terbuka. Kalau beberapa orang yang sudah tercerahkan mata ketiganya mungkin bisa melihat di belakang Pelinggih, bukan di Pelinggihnya, di belakang Pelinggih itu portal dimensi terbuka. Inilah yang saya baru tahu, bahwa kekuatan nol kita, ya, kekuatan kita kalau sudah benar-benar mengenolkan perasaan kita dan hanya sujud syukur, bukan saja sujud syukur, tapi sujud penuh kepada Allah, ya, benar-benar bukan tidak bersyukur, artinya benar-benar mengenolkan rasa, benar-benar yang namanya hamba, seorang hamba Allah. Itu kita ini adalah memang hanya harus hidup dengan baik dan benar. Nah, saya nggak tahu, maka saya sudah bisa membuka pintu dimensi terbuka. Bukan saya juga, karena memang sudah kehendak ilahi mungkin. Dan di situ pintu dimensi. Dan baru berapa hari yang lalu terbuka lagi pintu dimensi satu lagi di rumah saya. Di rumah saya ada patung Dewi Hariti. Ini bukan saya, ini rumah yang memang sudah bawaannya, ya. Dan ini Bapak Kuwera dengan 10 anaknya. Nah, saya ini kamarnya di sini. Makanya saya selalu bilang detox itu penyempurnaan diri kita kepada Allah. Ada hal-hal yang terbuka. Dari setelah detox itu apa? Ya tanya leluhur. Nanti leluhur akan menunjukkan. Nah, ini kamar saya. Ya kan? Beberapa orang yang nah, ini kamar saya, itu tempat saya bikin kartu, buka kartumu di situ, dan ini kamar saya, ya. Saya menangis di depan jendela ini, kan, menghadap sebenarnya ke atas, ke surga, ke Allah di surga di atas, kan. Tapi kalau ada mata ketiga Anda yang sudah bisa melihat, ini ada portal dimensi satu lagi yang terbuka. Dan saya memerlukan Om Hao. Saya berusaha menghubungi Om Hao, tapi belum mendapatkan balasan. Duduk di situ berdoa semedi. Saya bukan Hindu, jadi saya tidak berdoa di Pelinggih. Jadi ini adalah rumah kontrakan sebenarnya. Rumah kontrakan saya ini tadinya nggak ada apa-apa di sini, tapi ini ada di belakang Pelinggih itu ada gerbang dimensi yang terbuka. Kalau beberapa orang yang sudah tercerahkan mata ketiganya mungkin bisa melihat di belakang Pelinggih, bukan di Pelinggihnya, di belakang Pelinggih itu portal dimensi terbuka. Inilah yang saya baru tahu, bahwa kekuatan nol kita, ya, kekuatan kita kalau sudah benar-benar mengenolkan perasaan kita dan hanya sujud syukur, bukan saja sujud syukur, tapi sujud penuh kepada Allah, ya, benar-benar bukan tidak bersyukur, artinya benar-benar mengenolkan rasa, benar-benar yang namanya hamba, seorang hamba Allah. Itu kita ini adalah memang hanya harus hidup dengan baik dan benar. Nah, saya nggak tahu, maka saya sudah bisa membuka pintu dimensi terbuka. Bukan saya juga, karena memang sudah kehendak ilahi mungkin. Dan di situ pintu dimensi. Dan baru berapa hari yang lalu terbuka lagi pintu dimensi satu lagi di rumah saya. Di rumah saya ada patung Dewi Hariti. Ini bukan saya, ini rumah yang memang sudah bawaannya, ya. Dan ini Bapak Kuwera dengan 10 anaknya. Nah, saya ini kamarnya di sini. Makanya saya selalu bilang detox itu penyempurnaan diri kita kepada Allah. Ada hal-hal yang terbuka. Dari setelah detox itu apa? Ya tanya leluhur. Nanti leluhur akan menunjukkan. Nah, ini kamar saya. Ya kan? Beberapa orang yang nah, ini kamar saya, itu tempat saya bikin kartu, buka kartumu di situ, dan ini kamar saya, ya.
Saya menangis ya di depan jendela ini, kan, menghadap ke sebenarnya ke atas, ke surga, ke Allah di surga di atas kan. Tapi kalau ada mata ketiga Anda yang sudah bisa melihat, ini ada portal dimensi satu lagi yang terbuka. Dan saya memerlukan Om Hao. Saya berusaha menghubungi Om Hao, tapi belum mendapatkan balasan. Hari ini saya bersama Mas Brian dan Pak Eko Purnomo, Twin Flame, menggantikan Om Hao yang tidak bisa datang. Kita akan membacakan ruatan untuk Dyahuat yang ada di pohon ini. Untuk kedua yang lainnya saya tidak akan menyebutkan namanya, saya hanya untuk melepaskan tumbal dari melepaskan Ibu Dyahuat yang ditumbalkan. Dyahuat alias Raja Dewi Maharajasa adalah putri bungsu Raden Wijaya pendiri Majapahit. Dyahuat adalah putri Raden Wijaya yang lahir dari Gayatri. Ia memiliki kakak kandung bernama Dyah Gitarya dan kakak tiri bernama Jayanegara. Perlu diketahui bahwa di sini Dyahuat juga adalah titisan dari Dyah Ayu Kencana Sari. Dyah Ayu Kencana Sari, adik dari Dyah Ayu Kencana Wungu. Para raton mengisahkan Jayanegara yang menjadi raja kedua merasa takut tahtanya terancam sehingga Dyah Gitarya dan Dyahuat dilarang menikah. Baru setelah ia meninggal tahun 1328, para ksatria berdatangan melamar kedua putri tersebut. Setelah diadakan sayembara, diperoleh 2 orang ksatria, yaitu Cakradara sebagai suami Dyah Gitarya dan Kudamerta sebagai suami Dyahuat. Kudamerta kemudian bergelar Wijaya Rajasa atau Brewengker atau Batara Prameswara Ring Pamotan. Dari perkawinan itu lahir Indu Dewi yang menjabat raja bawahan di daerah dengan nama Bre Lasem. Paduka Sori adalah anak Kudamerta dengan selir yang menjadi permaisuri Hayamuruk, putra Dyah Gitarya Tribuana Tunggadewi. Peranan Dyahuat atau Dyah Ayu Kencana Sari adalah pada masa pemerintahan Jayanegara, Dyahuat diangkat sebagai raja bawahan di Kediri bergelar Raja Dewi Maharajasa Bredaha. Jabatan ini terus dipegangnya sampai ia meninggal pada masa pemerintahan Hayamuruk, keponakan sekaligus menantunya. Dalam pemerintahan Hayamuruk, Raja Dewi tergabung dalam Sabta Prabu, yaitu semacam Dewan Pertimbangan Agung yang beranggotakan keluarga raja. Tidak diketahui dengan pasti kapan Raja Dewi meninggal. Para raton hanya menyebut kematiannya setelah pengangkatan Gajah Enggon sebagai patih tahun 1371. Raja Dewi kemudian didarmakan di Adilanggu dengan candi bernama Purwawisesa. Menurut cerita menurut vision ya, penglihatan dari juru kunci Merapi, aku sebut ya. Iya, menurut juru kunci Mbah Merapi yang membantu untuk melihatkan sosok di depan saya ini, beliau adalah Ibu Dyah Ayu Kencana Sari yang menitis, karena menitisnya banyak sekali, yaitu kepada Dyahuat, kepada Ibu yang di dalam Surakartanya Ibu Ratu Ibu Ratu Pantai Selatan. Di Surakarta itu kalau saya lihat dari silsilahnya secara di Google, dan saya minta maaf kepada leluhur kalau saya salah menyebut, karena yang saya tahu beliau adalah Dyah Ayu Kencana Sari, tapi saya cari di Google ndak ada silsilahnya, riwayatnya. Nah, beliau ini kondisi menangis di sini, tidak bisa keluar dari tempatnya di mana dia dahulu meninggal, tiada berpulang, dikarenakan
didorong ke dalam kawah Merapi, di dalam kawah Merapi oleh saudaranya. Dan itu karena tidak ada di dalam catatan, hanya berupa seperti interaksi, pembicaraan 5 dimensi menurut beliau, menurut teman-teman yang bisa melihat secara 5 dimensi dan bisa berinteraksi, itu yang terjadi. Ya, di sini beliau ditumbalkan istilahnya gitu. Jadi ibarat kata kita mau prosesi pengangkatan untuk pelepasan, peleburan dosa, pelepasan dari semua belenggu beliau, sehingga beliau bisa berpulang kembali ke alam yang Tuhan sediakan buat beliau. Ini adalah prosesi pengangkatan melalui doa-doa dari orang-orang yang sudah detox, yang sudah membersihkan diri, sehingga kita dilayakkan untuk memberikan prosesi, semacam prosesi pemakaman kecil kepada beliau. Ini semua yang ada di depan adalah sesuai petunjuk dari Mbah Merapi yang ya sudah berinteraksi dengan beliau, apa yang harus dilakukan, begitu. Oke. Iya, jadi kita tidak terlalu tahu banyak cerita mengenai beliau. Memang di dalam informasi yang ada tidak banyak yang diceritakan, tapi adalah apa yang kita dapat ceritanya adalah bahwa beliau memang adik dari salah satu penggede pada zamannya, yang karena kecantikannya, segala kebaikannya, yang pada akhirnya suatu hari celaka di dalam situasi yang ada karena rasa iri terhadap apa yang beliau miliki. Sekarang ini adalah apa yang kita ingin doakan adalah melepaskan apa yang ada di dalam hatinya, rasa sedih, rasa kecewa, rasa marah, rasa gelisah, rasa kecewa yang sangat dalam. Dan hal ini adalah merupakan bagian dari salah satu contoh apa yang ada di dalam tanah Jawa ini, bahwa inilah yang harus kita perbaiki sebagai seseorang Jawa di dalam kehidupan Jawa yang seharusnya mempunyai budi sehingga kita mampu mengendalikan diri. Untuk itu, apa yang kita doakan, semoga beliau mampu kembali di mana Tuhan sudah menyediakan tempat terindah dan Tuhan menyempurnakan jiwanya, terbebas dari segala kungkungan kegelisahannya yang sudah lama sekali, bertahun-tahun. Dan inilah pelajaran yang kedua adalah bahwa ternyata apa yang dimana masa hidup kita belum bisa menyelesaikan, apa yang menjadi dasar sakitnya hati, maka itu pun akan terbawa sampai di mana akhir ini pun akan menjemput hidup kita. Jadi semoga dari sini akan banyak teladan yang membuat kita menjadi semakin baik dan lebih baik, dan berhati-hati dalam bertindak, bersikap, dan berbicara. Dia Ayu Kenconosari merupakan titisan dari Dewi Ratih yang kemudian menitis kembali ke Dyah Wiyat, yang dalam perjalanan kisah mereka pun
diwarnai dengan rasa sakit, rasa benci, rasa dizolimi, dihianati, karena rasa cinta mereka yang besar pun tidak dapat terbalas dengan banyak pengkhianatan yang mereka rasakan, sehingga luka-luka yang mereka dapatkan terutama oleh Dewi Ayu Kenconosari cukup membekas dalam dirinya, sehingga ia terjebak dalam dimensi yang masih dengan kehidupan kita sekarang, yang seharusnya beliau sudah lepas dari jerat tersebut, namun masih tertahan dikarenakan oleh sisi-sisi kebencian, amarah, dan yang masih melekat dalam diri beliau. Di sini pula ada satu kisah yang cukup menarik untuk kita pelajari, bahwa ketika seseorang mulai mencintai sesuatu, entah itu dirinya sendiri maupun di luar dirinya, maka dia harus siap untuk menerima bahwa cinta tersebut tidak abadi. Kecintaan yang dipandang dan dilihat oleh dia lihat dalam kehidupannya pun menunjukkan bahwa cinta yang diberikan, yang keluar dari dirinya pun tidak sepenuhnya bisa dia dapatkan. Di sini dalam doa kita bersama di sini, dengan cinta kasih, dengan cinta yang diberikan oleh orang-orang yang mengenal beliau, kami mencoba untuk membersihkan, melepaskan, mencabut, memurnikan kembali jiwa beliau untuk bisa lepas dari jerat dan belenggu tersebut, agar beliau bisa melanjutkan perjalanannya menuju ke kesempurnaannya. Dia dijebak, diseret, naik ke gunung, kakinya patah karena jatuh waktu dilempar ke kawah Merapi. Dia belum meninggal, kakinya patah. Dia meninggal karena entah kehabisan darah atau kelaparan. Dijebak, naik ke atas karena iri dari saudara-saudaranya. Ini tentang perebutan kekuasaan, tentang kecantikan, tentang cinta. Seseorang mencintai Diah Ayu Kencanasari, dan yang membunuhnya adalah orang yang dia cintai sendiri, yang mencintai dia.
Ini ada kaitannya dengan kerajaan yang dia hanya melihat berdasarkan gambar, sudah jatuh cinta hanya karena gambar. Kemudian putri itu sudah datang, ternyata karena putri ini baik, dia tidak ingin melukai hati pasangannya si raja itu, sehingga dia yang sudah semestinya sudah dijadikan permaisuri, dia mengundurkan diri karena tidak ingin menyakiti hatinya si permaisuri itu, atau dia dipaksa mundur, entahlah. Yang jelas dia tidak ingin mengambil alih peran yang sudah dipunyai oleh orang, padahal pangeran atau rajanya ini sudah secara cinta twin flame kan tidak segampang itu melepaskan diri. Cinta kembar api, cinta kembar jiwa. Sudah seperti kayak deja vu, memang sudah takdirnya berjodoh, tapi tidak mau karena di situ sudah ada putri yang sedang bersama. Ibarat kata sudah ada permaisuri dan dia tidak mungkin jadi permaisurinya. Sehingga beliau mundur. Tapi kemudian ternyata permaisurinya, dia ketemu twin flame-nya, yaitu orang yang malah kembar jiwanya ketemu dengan ini juga, putri ini. Jadi ini bingung orang 4. Cinta kembar jiwa yang ketemu orang 4 cinta. Jadi di sini adalah pertarungan cinta sebenarnya. Dan karena iri hati, karena lebih cantik, lebih muda, atau bagaimana itu, sehingga putri ini dianggap mengacau negara karena jadi bingung. Cerita malam hari ini tentang tumbal. Jadi intinya ibu yang di sini ini adalah kalau menurut saya, nggak ngerti, saya nggak bisa apa-apa, saya bukan siapa-siapa, tapi menurut dari Mbah Merapi dan beberapa kawan-kawan yang memang mempunyai vision di sini, mengatakan bahwa ini adalah pintu dimensi di mana dapat kita yang memakai mata ketiga mungkin bisa melihat bahwa di sini memang ada prosesi. Ibu ini masih berada di dalam lembah kepahitan. Dia ditumbalkan untuk sesuatu maksud. Ya, jadi untuk menghindarkan tumbal, pakebluk, dan seluruh kemalangan dalam kehidupan ini adalah doa yang sangat lama sekali, sudah mungkin tidak banyak yang melakukan, yaitu adalah doa 4 penjuru bumi dan langit, dimana untuk agama Muslim seorang kepala keluarga berdiri di tengah-tengah rumah, mendoakan keluarganya menghadap ke barat, ke utara, ke timur, dan ke selatan. Masing-masing berdoa dengan syahadat 3 kali, dan setelah selesai menghadap ke bumi dan menghadap ke langit, di mana kita berpijak dan langit menaungi kita dengan doa syahadat yang sama, lalu berdoa dengan doa nubuat dan kemudian doa Al-Fatihah, di mana doa ini di dalam Kapitayan adalah doa untuk menghadap
kutub, kip arah angin ke timur, ke selatan, ke barat, dan ke utara untuk mengambil cahaya Tuhan, kekuatan Tuhan, menghadap ke bumi, mengakui bahwa Ibu Bumi yang suci yang memberikan kita kehidupan, dan menghadap ke langit di mana Bapa Angkasa yang menaungi dari seluruh dan memberikan keteduhan, di mana kita meminta cahaya Tuhan, kekuatan Tuhan yang positif masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam keluarga dan seluruh rumah, sehingga di mana diri kita dan seluruh keluarga akan dinaungi oleh kekuatan alam semesta yang berasal dari Tuhan sendiri. Kira-kira demikian. Untuk membiarkan beliau menuju melalui Prosesinya menurut Bapak Eko Purnomo adalah prosesi pencabutan pisau-pisau yang melekat di dadanya ibu yang pernah ditumbalkan ini, dan kita berdoa untuk peleburan. Di sini ada air yang saya bawa dari Kailas, air Dewa Siwa. Dewa Siwa dipercaya sebagai dewa yang melebur karena zaman dahulu masih Hindu, agamanya mungkin mix ya dengan Muslim, saya nggak tahu, tapi di sini yang saya percaya adalah air dari air bersih ya, ibarat kata air itu untuk melebur. Jadi menurut Pak Eko Purnomo ini adalah prosesi pencabutan pisau-pisau dari ibu, dari hati, karena matinya itu ditumbalkan, jadi dia ibu ini seperti semacam terjebak di dimensinya gitu. Jadi apalagi di sini dia ditumbalkan sehingga dia tidak bisa lari selain daripada di tempat di mana dia ditumbalkan. Demikian. Jadi prosesinya pelepasan pisau-pisau, terus membuka gerbang beliau untuk naik ke atas ke level selanjutnya sehingga beliau bisa bereinkarnasi atau berproses kembali seperti yang Tuhan kehendaki. Dan di sini sebagai gantinya adalah ayam hitam dan bambu hitam. Dan di sini ini adalah semua yang kami siapkan sesuai petunjuk dari Mbah Merapi yang sudah berinteraksi dengan beliau, dan karena beliau jauh, ini ada di Bali. Di sini teman-teman di sini ada dari Pak Eko dari mana? Dari Blitar, dan Mas Brian dari Surabaya. Hah? Dari Lombok. Oke, dari Lombok. Nah, itu kita ketemu di sini untuk beliau membantu sebagai sama-sama titisan yang 11-12 dengan Om Hao, karena jauh kita tidak mungkin dan ini COVID. Jadi di sini bisa diganti dengan titisan lainnya, yang penting sama titisannya. Demikian dengan titisan dan dengan tumbal ya. Jadi untuk melawan tumbal adalah dengan berperang melawan spiritual level bawah. Jadi spiritual ada levelnya banyak, dan di sini kita prosesi pelepasan. Hujan. Sudah mau jalan. Ini adalah siklus yang selalu akan terulang, kembali menitis dan mengulang kejadian yang sama terus seperti ini. Dengan detoks hati, dengan merendahkan diri, dengan cinta kembar api yang seperti sekarang ini orang-orang bilang cinta twin flame, kembar jiwa, di mana seharusnya bertemu dengan diri sendiri, yaitu kan dapat, yaitu Kakang Kawah di hari-hari, yaitu bertemu dengan diri sendiri, mencintai diri sendiri, merendahkan diri di hadapan Allah karena cinta yang sangat sakit ini, sehingga hal ini tidak lagi terulang. Prosesi selesai.
dibarengi dengan guyuran hujan. 3 titisan putri sudah naik. Terima kasih kepada Mas Eko Purnomo yang membantu prosesi, dan Mas Brian siapa? Brian siapa? Brian saja dari Nuswantoro Sakti. Terima kasih terima kasih tim dari Nuswantoro Sakti yang membantu prosesi untuk yang petinggi 5 dimensi yang ada di sini. Selesai. Manik dari Mistik Mustika. Terima kasih.